Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Gemilang, pengelola LKP Gemilang, sekaligus penanggung jawab program PKW 2024 yang diselenggarakan di Kota Tasikmalaya. LKP Gemilang sudah berjalan sejak tahun 2008. Berdasarkan permintaan pasar, kami sudah banyak melakukan pelatihan dan baking demo pada saat itu. Dan pada tahun 2011, LKP Gemilang didirikan secara resmi dan mendapatkan izin operasional oleh Ibu Nunung Ruhyani. LKP Gemilang sudah melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha beberapa kali. Hal ini juga didukung dengan kebutuhan di lapangan di bidang kuliner, khususnya pastry dan bakery yang terus berkembang setiap tahun. Pembelajaran kali ini pada program PKW 2024 mengintegrasikan teori dan praktek dengan didominasi 70% lebih untuk prakteknya. Pelatihan ini akan diselenggarakan kurang lebih selama 25 hari. Pada pelatihan kali ini, peserta akan diberikan materi-materi yang berhubungan dengan K3 Hygiene, bidang pastry dan bakery, kewirausahaan dasar, dan juga kami akan menghadirkan mitra-mitra dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kami mengundang ada 3 orang. Yang pertama ada Kang Arif sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Tasikmalaya yang memiliki usaha kopi siloka. Yang kedua ada Kang Arya Anantama sebagai owner Rempah Trem. Dan terakhir kami juga mengundang Kang Ega sebagai owner Donat Si Bungsu. Kami juga mengundang 2 orang alumni yang sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya dan saat ini membuka usaha. Mereka adalah owner dari Akifa Snack dan juga Malika Snack. Untuk variasi menu yang kami ajarkan, instruktur pastry dan bakery akan mengajarkan beberapa jenis variasi shoes, bolen, pizza, jenis-jenis sponge cake, dan juga beberapa jenis roti manis dan roti asin. Kami juga menghadirkan pada kesempatan PKW 2024 kali ini instruktur yang berpengalaman di bidang digital marketing dan bisnis plan. Harapannya teman-teman peserta PKW dapat mengikuti pelatihan tidak hanya dari produksinya saja, tapi juga bagaimana cara menjualnya dan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu bagian integrasi untuk penjualan yang diharapkan menjadi entrepreneur di bidang pastry dan bakery yang berhasil ke depannya. Peserta PKW 2024 kali ini, kami menyaring peserta dengan beberapa tahap. Pertama, melakukan pendaftaran melalui online, dan kami melakukan sortir berdasarkan administrasi, apakah usianya memenuhi atau tidak. Karena usia yang harus disaring adalah usia produktif dari 17 tahun sampai 24 tahun. Selanjutnya, kami melakukan sesi wawancara dari peserta yang sudah tersaring. Setelah melalui masa orientasi, kami melaksanakan pembukaan beserta para instruktur, mitra-mitra UMKM, dan juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, yang juga secara langsung membuka program tersebut sambil menyerahkan peralatan dan bahan secara simbolis kepada para peserta. PKW 2024. Amin. LKP Gemilang. Yes. Untuk food and storage itu makanan yang harus selalu tetap dijaga. Terus penyimpanan makanan juga jangan asal. Kalau misalkan kita berdagang, apalagi di pinggir jalan, mungkin harus makanan itu jangan sampai kena debu seperti itu. Mungkin banyaknya masyarakat yang kena PHK ataupun pengangguran sehingga beralih ke usaha kuliner. Jadi persaingan itu semakin ketat. Jadi mereka itu berani menjual dengan harga yang jauh lebih rendah dari apa yang sudah kita jual sebelumnya. Banyak sekali varian dari produk juga yang ditawarkan, terus perkembangannya juga baik. Hanya saja menurut saya UMKM di Tasik ini belum punya identitas untuk oleh-oleh khasnya gitu. Kuliner itu nomor 1 ya gitu, karena di sini juga
belajarnya tentang kuliner, kembangkan terus skillnya di bidang kuliner, bikin variasi yang seunik mungkin, semenarik mungkin yang bisa dijadikan identitas untuk Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah peserta saat ini udah memiliki skill yang diinginkan sih. Walaupun ada beberapa yang memang sudah berjualan dengan produk lain, ada pula yang masih baru belajar tapi karena mereka senang, hobi, happy, jadi segalanya mudah. Menu yang saya pilih ini, bolen itu kan everlasting ya. Artinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap diminati. Cuman untuk inovasi terbaru, saya mengeluarkan topping yang apel, durian, dan black pepper gitu. Jadi sesuatu yang baru pasti lebih diminati oleh orang banyak karena pengen tahu rasanya seperti apa sih kalau bolen itu diisi dengan apel, durian, dan black pepper gitu. Karena memang saya memodifikasi sendiri dan memang baru pertama kali di Indonesia bahkan, karena biasanya bolen ditemui hanya pisang, coklat, dan keju begitu. Sebetulnya nggak ada spesial teknik ya, jadi masa adonannya itu rata, pengadukannya itu pasti hasilnya sempurna. Terus kesulitannya itu biasanya ketidaktepatan dalam menimbang bahan-bahan. Kalau bahan-bahannya ditimbangnya kurang tepat atau kurang atau lebih, itu mempengaruhi hasil doughnya. Harus disiapkan mental ketika berwirausaha untuk pemula ya mungkin ya, untuk pemula. Terus jangan dulu berbuka sebelum kita tes dulu di rumah. Setelah kita buka, kita udah siap segalanya. Harapan saya buat para peserta, saya pengen mereka itu benar-benar berwirausaha. Jangan sampai kalau bahasa itunya belum apa-apa udah nyerah seperti itu. Jadi kalau apalagi untuk bisnis pemula harus belajar dan terus belajar seperti itu. Berpikir lagi ke belakang, kenapa kita memulai? Karena setiap ada mau bikin usaha, tentu kita harus punya mindset kita usaha tuh mau seperti apa, mau kayak gimana. Jangan sampai kita buka usaha tuh hanya untuk mengikuti tren dan lain-lain. Jadi benar-benar itu cuman sesaat. Jadi diubah pola pikirnya ketika saya memulai, otomatis saya tidak boleh mundur dari situ sih. Berwirausaha itu ternyata asik gitu, ternyata bisa memberi nilai tambah untuk mereka, terutama untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Tuh, seperti ini. Nah, sekarang kita bedanya pakai ini. Program PKW ini tidak hanya tahun sekarang, tetapi sudah berjalan beberapa tahun ke belakang, sudah beberapa angkatan. Alumni dari sini sudah lebih dari 300 angkatan untuk PKW khususnya, dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil melalui rintisan usaha yang diberikan difasilitasi oleh Kemendikbud. Menu-menu yang saya pilih khususnya di program kecakapan wirausaha tahun ini adalah pastry bakery. Dari semula saya tidak mengejar untuk makanan-makanan atau produk-produk yang lagi viral, karena menurut saya biasanya yang viral itu biasanya viral di masaknya, jadi ada masaknya. Kalau ini biasanya tuh boleh dibilang abadi, tetap dicari sama customer untuk isian snack box ataupun untuk makanan cemilan yang lainnya. Digital marketingnya ya, untuk pemasaran digitalnya mungkin harus banyak belajar bagaimana cara memasarkan produk secara digital atau online. Platform digital sekarang kan semakin banyak, semua orang bisa berjualan, semua orang bisa berdagang, dan apapun produknya itu bisa dibikin peluang usaha.
ada metode baru yang kami sederhanakan dari bisnis model Canvas, yaitu one page goal, sehingga para calon pengusaha atau peserta ini bisa lebih mudah mengerjakan. Karena di one page goal sendiri sudah jelas apa dasar pembuatan bisnisnya, terus akan membuat apa, dan akan bagaimana ke depannya. Di dalam one page goal itu kita bisa mengkaji sebuah bisnis untuk masa depannya akan seperti apa. Sehingga apabila mereka tidak mampu mengerjakan ini, maka dianggap usahanya kurang cocok atau kurang layak untuk dijalankan. Bisnis model Canvas ataupun one page goal yang sudah dikerjakan oleh peserta sudah sangat luar biasa. Mereka jadi memiliki visi dan arahan yang semakin jelas untuk memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis, sehingga harapannya bisnis yang mereka jalankan ini tidak mati sebelum berkembang. Di sini saya tidak hanya mengajarkan tentang digital marketing, tapi bagaimana sebuah usaha itu didirikan mulai dari fundamentalnya yang paling pertama, yaitu branding. Tentang apa itu branding, tentang bagaimana branding bisa membantu kesuksesan dari wirausaha itu sendiri, dan bagaimana si branding itu tidak hanya bagus, namun bisa mengkomunikasikan tentang perusahaan atau wirausaha yang sedang ingin didirikan oleh mereka. Saya juga mengajarkan tentang media sosial apa saja yang saat ini sedang populer. Namun Instagram yang akan menjadi fokus utama saya. Kenapa? Karena dari seluruh media sosial yang ada, Instagram adalah salah satu media sosial yang dapat mengkomunikasikan brand, baik itu visual maupun verbal, dengan cara sangat optimal. Ini merupakan suatu hal yang baru, kegiatan yang baru saya lakukan. Saya bisa menambahkan ilmu, walaupun saya awalnya gak bisa masak jadi bisa masak. Saya senang dapat bertemu dengan instruktur-instruktur yang profesional, sangat menginspirasi. Senang karena mendapatkan banyak teman baru, kemudian banyak ilmu yang bisa didapat. Saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan ini, bisa bertemu dengan instruktur yang sangat menginspirasi dan teman-teman yang sangat positif. Untuk harapannya, semoga program PKW ini terus berlanjut, rintisan usaha yang telah diberikan semakin sukses, dan LKP Gemilang juga semakin maju. Bisa terus maju dan sukses. Lalu usaha kami juga berjalan dengan lancar. Harapannya semoga usaha ini bisa lebih maju dan berkembang. LKP Gemilang semakin maju dan rintisan usaha kami semakin sukses. Semoga LPK Gemilang ini semakin maju dan sukses. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah memberikan peralatan dan bahan kepada kelompok kami. Terima kasih Bapak Kemendikbud telah memberikan rintisan usaha ini. Semoga kita kedepannya lebih maju lagi, sukses lagi. Dan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah memfasilitasi kami berupa peralatan dan bahan. Semoga usaha kami makin lancar dan sukses. Terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah memberi bantuan kepada kami. Semoga usaha kami bisa terus maju, lancar untuk kedepannya. Terima kasih kepada Kemdikbud yang sudah memberikan bantuan rintisan usaha kepada kami agar kami bisa memulai usaha. PKW 2024 sukses, sukses, sukses. LKP Gemilang, yes. PSPN Bakery, wow, enak.